Shalom, jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Senang kembali berjumpa dalam kesempatan kali ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, dan biarlah firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami, sehingga menjadi remah dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Pada kesempatan kali ini, saya Samuel dari Teologi 2017 akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Sebelumnya ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada kita. Pernahkah saudara mengalami perasaan ketika saudara meninggalkan Tuhan? Pernahkah saudara jauh daripada Tuhan? Apa yang saudara rasakan saat itu? Kemudian pernahkah saudara kembali berpaling kepada Tuhan, bertobat dan kembali mencari Tuhan dalam kehidupan saudara? Kemudian apakah ketika saudara kembali kepada Tuhan, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang saudara rasakan dalam kehidupan kita? Hari ini kita akan melihat kisah yang menarik daripada kisah bangsa Israel dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai yang ke-14. Dan saya akan bacakan buat kita semua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben-Heser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Puji nama Tuhan, sejauh kita membaca firman Tuhan pada hari ini, kiranya kita diberkati bahwa ada sebuah kisah yang menarik dari pembacaan kita pada kesempatan kali ini. Dan kalau kita melihat bahwa pada saat ini bangsa Israel itu saat itu sedang diserang oleh bangsa Filistin. Mereka sedang diserang dan bangsa Israel saat itu belum siap. Mereka belum siap sehingga mereka datang kepada Samuel. Dan kita melihat juga bahwa di awal mereka itu sedang dalam keadaan meninggalkan Tuhan. Mereka sedang dalam keadaan sedang berpaling daripada Tuhan. Mereka menjauh daripada Tuhan. Dan hal tersebut membuat mereka itu takut, membuat mereka gentar. Kita gak punya Tuhan, tapi kita diserang oleh bangsa Filistin. Apa yang harus kita lakukan?
Dan saat itu saya melihat bahwa ada respon yang benar dalam kehidupan mereka. Dan kita melihat bahwa ketika mereka punya respon yang benar, terjadi pertobatan massal. Terjadi pertobatan di mana bangsa Israel yang datang, mereka dipimpin oleh Nabi Samuel dan mereka bertobat dari jalan-jalan mereka yang salah dan kembali kepada jalan-jalan yang benar. Dan setelah hal itu mereka lakukan, mujizat terjadi. Tuhan memberikan mereka pertolongan yang luar biasa sehingga mereka diluputkan dari bangsa Filistin dan mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan pada akhirnya mereka mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendirikan batu peringatan yang mereka katakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Tema secara umum yaitu Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Tapi ketika saya melihat daripada pembacaan ini, saya justru tertarik dengan sikap bangsa Israel yang mau bertobat 180 derajat dari jalan-jalan hidup mereka yang lama. Mereka yang meninggalkan Tuhan selama 20 tahun, akhirnya mereka mau kembali berpaling kepada Tuhan, kembali melihat kepada Tuhan, kembali mau taat dan kembali tunduk kepada Tuhan. Dan dalam kehidupan kita juga melihat daripada sikap bangsa Israel yang ketika mereka berpaling kepada Tuhan, mereka akhirnya bertobat dan mau kembali taat kepada Tuhan. Dan sikap pertobatan dari bangsa Israel yang kita bisa pelajari yang pertama yaitu di mana mereka menyingkirkan semua berhala dalam kehidupan mereka. Kita baca dalam ayat yang keempat, bagian A dikatakan, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret. Ini adalah perintah dari Nabi Samuel, di mana di ayat ketiga Nabi Samuel berkata bahwa mereka harus menyingkirkan, mereka harus meninggalkan para dewa-dewa asing dan mereka taat. Mereka menyingkirkan seluruh para Baal dan para Asytoret. Mereka menjauhkan Allah itu semua dalam kehidupan bangsa Israel. Begitupun dalam kehidupan kita. Kita mungkin punya berhala-berhala dalam hidup kita. Apa itu? Apa saja? Hal apa saja? Bisa waktu kita, bisa pekerjaan kita, bisa barang-barang berharga kita, bisa orang-orang yang kita kasih, yang membuat waktu kita lebih banyak ke mereka daripada Tuhan, yang membuat kita tuh lebih berfokus pada mereka daripada berfokus kepada Tuhan. Ada istilah yang mengatakan bahwa love is time, ya kan? Cinta, kalau kita mencintai seseorang maka kita akan memberikan waktu kita kepada dia. Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan kita, maka kita akan memberikan waktu kita lebih kepada Tuhan. Maka kita akan memberikan seluruh waktu kita kepada Tuhan. Karena kita betul-betul sungguh mencintai Tuhan. Dan ketika cinta itu direbut oleh orang lain yang membuat waktu kita lebih banyak ke dia, maka kita harus meninggalkan dia, menyingkirkan berhala-berhala kita itu, dan berpaling kembali kepada Tuhan. Apa itu? Bisa jadi apa saja. Kalau misalnya, contoh, misalnya kita punya handphone yang membuat kita lebih berfokus kepada handphone kita daripada kepada Tuhan, yang membuat kita gila handphone sehingga kita tidak berfokus kepada Tuhan. Itu bisa menjadi berhala, sehingga waktu kita lebih banyak ke handphone dan waktu kita meninggalkan Tuhan. Atau bisa jadi apa saja. Mungkin saja orang yang kita kasih, baik itu orang tua kita, baik itu kekasih kita, yang dimana kita mencintai dia mati-matian dan kita melupakan Tuhan, itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Dan bisa jadi apa saja, mungkin juga barang-barang berharga kita, koleksi-koleksi kita. Kita sudah koleksi barang-barang berharga, emas kita, harta kita, uang kita, yang bisa menjadi yang membuat waktu kita lebih banyak ke dia dan kita melupakan Tuhan. Singkirkan itu semua, jauhkan dari kehidupan kita. Dan hal yang kedua, sikap kedua yang kita bisa pelajari dari bangsa Israel, yaitu sikap pertobatan 180 derajat yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu mereka berpaling kembali kepada Tuhan dengan sungguh hati. Dengan kesungguhan hati mereka berpaling kembali kepada Tuhan. Kita melihat bahwa di ayat yang keempat di bagian B dikatakan, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Dan beribadah hanya kepada Tuhan. Bangsa Israel akhirnya kembali beribadah kepada Tuhan. Ketika Nabi Samuel mengatakan bahwa jika kamu mau berbalik dengan segenap hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kamu. Dan mereka melakukannya. Mereka berbalik kepada Tuhan dan mereka bertobat 180 derajat meninggalkan cara hidup mereka yang lama. Dalam kehidupan kita, maukah kita juga meninggalkan hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan setelah kita menyingkirkannya? Hal yang berikutnya yang harus kita lakukan yaitu kita beribadah kepada Tuhan. Kita berpaling kepada Tuhan. Kita memandang kepada Tuhan. Kita melihat kepada Tuhan. Di mana matamu selama ini? Apa yang kamu lihat? Arahmu kemana? Kalau arah kita salah, kembali kepada jalan yang benar. Tuhan ada di depan. Kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada di samping,
maka kita harus kembali berputar dan memandang kepada Tuhan, memandang kepada hal yang benar, memandang kepada Tuhan yang hidup daripada berhala-berhala kita, daripada hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan bangsa Israel melakukannya. Mereka kembali beribadah dengan taat kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-6 bahwa mereka berpuasa dan mereka mengakui kesalahan mereka. Mereka menyangkal, mereka mengakui hal-hal jahat yang sudah mereka lakukan. Mereka sudah menghiraukan Tuhan, mereka sudah meninggalkan Tuhan, mereka sudah mengabaikan Tuhan, dan mereka mengakui dosa mereka dengan kesungguhan hati. Sikap berpuasa mereka menunjukkan mereka dengan sungguh hati mau bertobat kepada Tuhan, mau berpaling kembali kepada Tuhan. Maukah saudara juga berpaling kembali kepada Tuhan dengan kesungguhan hati? Hal yang ketiga atau sikap ketiga yang kita bisa pelajari di bangsa Israel ketika mereka bertobat 180 derajat dari cara hidup mereka yang lama, yaitu kita bisa melihat bahwa di ayat yang kelima dikatakan bahwa lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Di ayat ini kita bisa melihat bahwa Samuel memerintahkan bangsa Israel, dan bangsa Israel itu taat dan tunduk kepada Samuel sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Dan mereka, bangsa Israel, taat dan tunduk ketika Samuel di ayat yang ketiga mengatakan berbaliklah kepada Tuhan dan singkirkan dewa-dewa asing, dan mereka tak mau taat. Dan ketika Samuel berkata berkumpullah di Mizpah, mereka taat. Bahkan ketika Samuel menghakimi bangsa Israel di Mizpah, mereka taat dan tunduk kepada Samuel sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Mereka taat dan mereka mau tunduk kepada Tuhan melalui Nabi Samuel. Dan itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita juga. Ketika kita menjauh daripada Tuhan, kita sudah menyingkirkan hal-hal yang berhala, kita sudah berpaling kepada Tuhan, maka selanjutnya langkah yang berikutnya itu kita mau taat dan tunduk kepada pemimpin kita, mau taat dan tunduk kepada Tuhan, mau taat dan setia kepada Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan, yang kita bisa melihat daripada bangsa Israel. Mereka yang dulunya jauh daripada Tuhan, mereka yang dulunya mengabaikan Tuhan, mereka akhirnya mau taat dan tunduk kepada Tuhan. Mereka tidak memberontak lagi, mereka tidak mengeluh lagi, tapi mereka mau taat dan tunduk walaupun mereka dihakimi sekalipun. Mereka sadar, mereka mengakui bahwa mereka salah. Mereka tidak mau lagi sombong dan mereka mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita melihat bahwa ketaatan ini adalah hal yang penting dalam kehidupan kita juga, sehingga kita harus taat dan tunduk kepada Tuhan. Sikap keempat yang kita bisa pelajari yaitu mereka pada akhirnya mereka mengalami mujizat yang luar biasa, di mana ada pertolongan Tuhan yang membuat bangsa Filistin dikalahkan oleh bangsa Israel. Dan mereka pada akhirnya itu sikap yang keempat, yaitu mereka mewariskan kisah pertolongan Tuhan itu pada generasi selanjutnya dengan mendirikan sebuah batu yang mereka sebut dengan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer ini berbicara tentang sebuah batu atau tugu atau sebuah monumen yang di dalamnya berisi tentang sebuah peringatan bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Tuhan lagi. Mereka diperingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Selain itu menjadi ingatan buat mereka bahwa mereka sudah mengalami kisah yang luar biasa yang daripada Tuhan, pertolongan yang luar biasa yang sudah mereka rasakan dalam hidup mereka, dan terakhir bisa menjadi warisan buat generasi selanjutnya yang sampai saat ini diwariskan kepada kita, sehingga kita melihat bahwa kisah yang luar biasa, pertolongan daripada Tuhan kepada bangsa Israel yang diselamatkan oleh bangsa Filistin itu kita bisa rasakan dalam kehidupan kita. Kita bisa baca melalui Alkitab yang ada pada kita, sehingga kita jangan meninggalkan Tuhan lagi. Kita sudah melihat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Maka pertolongan Tuhan itu akan juga nyata dalam kehidupan kita dan nyata dalam kehidupan saudara kalau saudara mau datang bertobat 180 derajat kepada Tuhan. Dan penutup dari saya bahwa dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud sebagai pemazmur, dia menegur jiwanya, dia membentak jiwanya untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Maka kita jangan pernah sekalipun melupakan kebaikan Tuhan. Jadikanlah itu sebagai tugu peringatan, sebagai batu peringatan Ebenezer kita, bahwa Tuhan sudah menolong dalam sepanjang kehidupan kita. Kemudian Tuhan akan tetap menolong kita sekalipun kita melakukan hal-hal yang jauh daripada Tuhan, karena tangan Tuhan selalu terbuka untuk menunggu kita kembali kepada Dia, untuk menunggu kita bertobat kepada Tuhan. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita terus melakukan kesalahan. Ingat,
Tuhan juga punya batas kesabarannya. Tapi saya percaya bahwa dalam kesesakan sekalipun yang dialami oleh bangsa Israel, Tuhan menunjukkan kesabarannya. Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya bagi bangsa Israel. Di mana bangsa Israel, ketika bangsa Israel mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan juga akan menolong mereka. Akhirnya saya mau katakan terima kasih buat kita semua. Dan sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dalam sepanjang kehidupan kita, Tuhan sudah menolong kita. Dan kita mau kembali bertobat 180 derajat kepada Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.